Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma sebagai penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana ditampilkan perangko-perangko, gambar perangko Indonesia dari tahun 1948 hingga Agustus 2020 kemarin. Nah, di beberapa video ke depan kemungkinan besar akan lebih membosankan karena ini berkaitan dengan sejarah. Kita akan memulai mengenai pemekaran provinsi di Indonesia dari tahun 1945 hingga 2012, di mana ini merupakan awal bab ke-15. Nah, tapi saya ingatkan juga bagi teman-teman sekalian yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di samping, atau bisa menghubungi dengan mencet kolom di link yang ada di kolom deskripsi, atau bisa melihat di website saya teguhwiradikusuma.com, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Nah, kita akan memulai sidang kedua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 membagi wilayah Indonesia ke dalam 6 regio, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, dengan memiliki 8 provinsi pada tahun namun pada tahun 2012 menjadi 34 provinsi. Nah, kita bisa melihat di gambarnya, ya, kita bisa lihat ada regio Sumatera, ada itu regio 1, ada Borneo regio 2 atau Kalimantan. Kemudian Jawa Barat regio 3. Kemudian ada Jawa Tengah regio 4, masih di regio 3. Jawa Timur juga masih di regio 3. Ada Sulawesi regio 4, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara regio 5, dan Maluku regio 6. Nah, kita akan melihat perkembangan dari pemekaran provinsi yang ada di Indonesia sejak tahun 45 hingga 16 November 2012. Ini akan disinggung mengenai Pulau Sumatera dulu, di mana dibentuk Provinsi Sumatera dibentuk pada tanggal 19 Agustus 45 berdasarkan peraturan pemerintah tahun 47. Dan kemudian di tahun 48 dipecah menjadi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Kemudian dari Provinsi Sumatera Utara tersebut yang dibentuk pada tanggal 15 April 48, kemudian tanggal 17 Desember 49 Provinsi Sumatera Utara dipecah menjadi 2 provinsi, yaitu Aceh berdasarkan peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti peraturan pemerintah, kemudian dan juga Provinsi Tapanuli Sumatera Timur, sama berdasarkan keputusan Wakil Perdana Menteri pengganti peraturan pemerintah. Dan kemudian digabungkan kembali menjadi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 1950 dan peraturan pemerintah RIS tahun 1950 juga, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1950 juga berdasarkan Piagam Persetujuan RIS dan RI bertanggal 19 Mei 1950. Kemudian pada dalam perkembangannya Provinsi Sumatera Utara saat ini adalah Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Provinsi Sumatera Utara diperingati setiap tanggal 15 April 1948, sementara Aceh berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, yang mana hari jadi provinsi diperingati pada tanggal 7 Desember 1959. Beberapa kali mengalami perubahan nama seperti Daerah Istimewa Aceh, kemudian menjadi Nagro Aceh Darussalam, dan Aceh. Saat ini kita kenal dengan Aceh sejak tahun 2006, dan kemudian kita akan memasuki provinsi kedua, yaitu Sumatera Tengah, di mana berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948
dan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950, peraturan pemerintah RIS 14 Agustus 50, karena di periode 14 Agustus 50 kita masih RIS. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 1950 juga berdasarkan Piagam Persetujuan RIS RI tanggal 19 Mei 1950. Sumatera Tengah itu terbagi menjadi 3, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 57 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958. Hari jadi provinsi diperingati pada tanggal 25 Juli 1948. Kemudian Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 58. Saat ini Riau juga terpecah menjadi 2, yaitu Riau yang diperingati sebagai hari jadi provinsi adalah 9 Agustus 1957 dan Kepulauan Riau yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. Hari jadi provinsi diperingati pada tanggal 24 September 2002. Kepulauan Riau ini merupakan provinsi ke-32 saat ini. Kemudian provinsi ketiga dari pemekaran Sumatera Tengah yaitu Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 57 dan diperkuat dengan Undang-Undang 61 tahun 58. Hari jadi provinsi diperingati setiap tanggal 25 Juli 1958. Kemudian provinsi ketiga yang dibentuk adalah Sumatera Selatan. Ya, ini pembentukan dari pemekaran dari Sumatera yang mana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 48 dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 50 serta peraturan pemerintah RIS Nomor 20 tahun 50, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1950 dan Piagam Persetujuan RIS RI pada tanggal 19 Mei 1950. Saat ini Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki 4 provinsi. Yang pertama Sumatera Selatan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 di mana diperingati sebagai hari jadi provinsi adalah 15 Mei 1946. Kemudian Lampung dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 64 diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 juga. Hari jadi provinsi diperingati pada tanggal 18 Maret 1964. Kemudian provinsi ketiga yaitu Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 67 dan hari jadi provinsi diperingati pada tanggal 18 November 1968. Dan yang terakhir adalah Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 yang mana hari jadi provinsi diperingati pada tanggal 21 November 2000. Dan Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan provinsi ke-29. Nah, itu untuk hari ini mengenai pemekaran wilayah atau perkembangan provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Kita besok akan berlanjut pemekaran provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, di Jawa Barat, di Pulau Jawa, dan di Sulawesi. Jadi cukup panjang. Kita tetap akan ketemu besok. Tolong channel ini juga bisa di-share pada teman-teman yang lain agar bisa banyak orang yang bisa memperoleh manfaatnya. Oke, sampai ketemu lagi besok. Ya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di samping atau juga bisa menghubungi dengan memencet kolom yang ada linknya di deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.